Putri dari orang terkaya ingin menguji karakter keluarga pacarnya. Jadi dia menyamar sebagai pelayan toko untuk sebuah pertemuan tak terduga. Lupa untuk memperkenalkan diri. Seorang wanita kaya yang menyamar sebagai asisten toko. Ini adalah ibuku. Selamat pagi, Tante. Ini adalah kakakku, Qin Xiaoyan. Selamat pagi, kakak. Ini adalah sahabat kakakku, putri keluarga Song. Lagu Yaya. Halo. Saat itu, putri keluarga Song belum tahu betapa konyolnya sikap sombongnya ini. Belum lagi ayahnya yang merupakan orang terkaya. Hanya dengan 3 kakaknya saja, keluarga Song tidak dapat dibandingkan. Kakak pertama adalah presiden grup keluarga. Kakak kedua adalah pendiri media terkemuka di dalam negeri. Kakak ketiga adalah seorang investor jenius yang dapat menghasilkan uang. Dan gadis itu sendiri adalah pemilik pusat perbelanjaan ini. Dia hanya tidak ingin membuat pacarnya merasa rendah diri karena statusnya. Itulah sebabnya dia memilih untuk menjadi seorang kasir. Namun, sikap rendah hatinya dianggap sebagai ketidakmampuan. Ibu pacarnya sangat tidak puas dengan dirinya. Kakak perempuan bahkan menuduh adik laki-lakinya telah memilih seorang asisten toko barang mewah. Ini jelas tidak sepadan. Bahkan menganggap bahwa gadis itu hanya untuk menipu uang adiknya. Gadis itu ingin membela diri. Namun pacarnya terlebih dahulu membela dia. Menganggap bahwa apa yang dikatakan kakaknya terlalu berlebihan. Gadis itu juga tidak pernah meminta hadiah apapun. Sebaliknya, dia sering memberikan hadiah untuk dirinya sendiri. Khawatir gadis itu akan merasa tertekan. Pacar segera meminta maaf. Menyatakan bahwa keluarga sebenarnya memiliki sifat yang sangat baik. Hanya saja tidak mengerti mengapa hari ini bisa seperti ini. Gadis itu sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Memikirkan untuk mengungkapkan identitasnya di kemudian hari. Sikap mereka seharusnya akan berubah. Memahami pemunduran gadis itu langkah demi langkah. Namun justru menghadapi kesulitan. Kakak perempuan menegaskan agar gadis itu melayani mereka. Pacar sebenarnya ingin menolak. Namun gadis itu sekali lagi menghentikannya. Dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatkan diri dengan mereka. Dengan cepat, gadis itu segera memilihkan sepasang sepatu hak tinggi untuk ibu pacarnya. Tapi ketika gadis itu mengganti sepatu untuk ibu pacarnya, sangat menjijikan. Xiao Shen, maaf. Apa yang Bibi katakan barusan bukan tentangmu. Itu tentang sepatu itu. Begitu dipakai, rasanya sangat menjijikan. Sepatu yang kamu pilih, terlalu murahan. Sama sekali tidak cocok dengan kedudukan sosial keluarga kami. Mengerti? Seorang wanita kaya yang menyamar sebagai asisten toko untuk menguji keluarga pacarnya. Apakah kamu baik-baik saja? Cepat bangkit. Tidak terluka, kan? Bibi, Anda tidak perlu bersikap sinis. Jika ada yang ingin dikatakan, bisa langsung diucapkan. Apa maksudmu barusan? Tidak ada maksud apa-apa, anakku. Ibu, hari ini akan memberikanmu pelajaran. Sepatu ini harus dicoba lebih banyak. Baru tahu apakah cocok atau tidak. Ini harus dicoba lebih banyak agar bisa memilih sepatu yang begitu bagus. Kamu terus-menerus memakai sepasang sepatu yang rusak. Begitu masuk rumah, bagaimana jika menggores kaki? Ibu, kenapa Anda berbicara begitu kasar? Apakah sepatu itu cocok? Hanya dengan memakainya kita tahu. Aku katakan padamu, Xing Meng adalah pacar saya. Tidak peduli bagaimana kalian menentang. Kita tidak akan putus. Anakku, kamu masih terlalu muda. Hubungan itu bukan berarti suka bisa menyelesaikan masalah. Jika ingin 2 orang bertahan, itu harus memperhatikan kesesuaian status sosial, yaitu dia lulus, langsung bekerja, pekerjaan yang dilakukan, pekerjaan melayani, pasti, keluarga ini, pasti sulit, kan? Saya hanya ingin bergantung pada kemampuan saya untuk menghasilkan uang. Apakah keluarga saya kaya atau tidak? Tidak ada hubungannya. Nah, coba ceritakan. Berapa anggota keluargamu? Mereka semua bekerja sebagai apa? Ada 4 orang di keluargaku. Ayah sudah pensiun. 3 kakak laki-laki juga sudah bekerja. 3 kakak. Tidak heran mereka bekerja lebih awal. Bekerja untuk membantu kakak mengumpulkan uang mahar, kan? 1 orang harus melayani 3 orang. Itu cukup melelahkan. Nona Song, tolong jangan berbicara sembarangan. 3 kakak laki-lakiku semua sangat baik padaku. Apakah kamu masih marah? Apa sikap layananmu? Kamu seorang kasir di toko barang mewah, lalu mengira bahwa kita, apakah ini setara?
Apakah kamu percaya? Aku bisa membuatmu dalam sekejap meninggalkan pekerjaan. Cukup. Kalian sebenarnya sudah selesai belum? Sejak masuk ke toko ini, kalian mulai memperlakukannya dengan berbagai penghinaan. Selalu menargetkannya. Xing Meng adalah pacarku. Hubungan kami sangat baik. Aku sangat menyukainya. Apa hubungannya dengan latar belakang keluarganya? Yan Dia, mendengar kamu berkata begitu, aku jadi sangat senang. Yan Dia, bagaimana bisa kamu berbalik arah? Kak, Xing Meng adalah pacarku. Apa yang dimaksud dengan berbalik arah? Sebaliknya, itu kamu. Selama ini, selalu mengganggunya. Kalian terlalu berlebihan. Bibi, biarkan Shen Jie melayani kami. Saudara Yan He, sepertinya tidak terlalu senang. Mari kita bayar dan pergi. Jangan ganggu orang itu. Baik. Yan Dia, kamu pergi ambil mobilnya. Setelah kita bayar, kita pergi. Cepat pergi. Tidak apa-apa. Silakan kamu pergi dulu. Oke, Ibu. Yan He pergi. Aku juga tidak ingin bertele-tele denganmu. Aku memintamu untuk putus. Kau mengirim Yan He pergi. Pasti takut dia tidak setuju, kan? Apakah dia setuju atau tidak penting. Biarkan saya memberitahu Anda kebenarannya. Ya, dia menyukai putra saya. Dia tertarik pada Yan He. Itu kata Yan He. Apakah dia sangat menyukainya? Ya adalah putri keluarga Song. Dan kami sepadan dalam status sosial. Sebelumnya, ayah pernah berkata kepada saya, perusahaan keluarga Song selama bertahun-tahun ada masalah besar. Sudah diambang kebangkrutan. Seluruh keluarga dalam bahaya. Tidak bisa dianggap sebagai keluarga kaya. Ya, dia adalah pilihan saya sendiri. Menantu perempuan, putri kaya dari keluarga Song. Dalam hal penampilan, pendidikan, latar belakang keluarga. Apa yang bisa kamu bandingkan? Gadis-gadis muda sekarang hanya suka bermimpi tentang keluarga kaya. Saya sarankan kamu, jangan berhayal. Jadilah lebih realistis. Ini ada 1 juta. Ambil ini. Tinggalkan putra saya. Jika tidak. Apa? Jika tidak, saya punya 100 cara. Cara untuk membuatmu hancur. Menghilang dari kota ini sendiri. Apakah kamu tidak pernah melihat begitu banyak uang? Ambil itu. Kamu tidak perlu bekerja lagi. Apakah kalian berpikir, uang bisa menyelesaikan segalanya? Orang dengan status seperti kamu. Bukankah kamu berharap, apakah saya akan menghancurkanmu dengan uang? Kalian menggunakan uang seperti ini. Membeli cinta Yan He. Apakah dia akan mau? Aku mencintainya. Aku tidak akan putus dengannya. Kamu, kesabaranku ada batasnya. Latar belakang keluargamu sama sekali tidak sebanding dengan keluarga kami. Yan Dia, tidak sebanding. Apakah kamu yakin ingin tahu apa latar belakang keluargaku? Latar belakang keluargamu apa? Seorang kakek mengasuh 4 anak. Apa latar belakang yang bisa dimiliki? Aku sarankan kamu lebih baik ambil uang ini. Jika tidak, mahar pengantin saudara laki-laki tidak bisa dikeluarkan. Kamu tahu bagaimana keadaan keluargaku? Hanya tentang latar belakang keluargamu. Begitu percaya diri. Mengetahui atau tidak itu tidak penting. Keluarga Songku juga keluarga kaya. Tabungan seluruh keluargamu hanya setara dengan uang untuk 1 kali makan saja. Selain itu, kamu belum tahu, kan? Yan Dia segera akan pergi kota ini. Jika dia benar-benar mencintaimu, apakah dia akan meninggalkanmu? Tuan Qin, bukan? Saya Qin Yan He. Apakah kamu? Selamat pagi, Tuan Qin. Saya adalah pencari bakat dari Jiangcheng. Ada 1 sutradara besar dari Milayu tertarik padamu. Tidak tahu apakah Tuan Qin bersedia atau tidak pergi ke luar negeri untuk syuting. Hollywood. Ini bukan orang terkaya. Pengurus keluarga Shen. Apakah keluarga Shen? Dia menyukai Yan He. Ini adalah kuil film teratas di dunia. Anak laki-laki. Hollywood. Anakku segera akan menjadi bintang besar. Dengan statusmu sekarang,
Apakah kamu layak berdiri di sampingnya? Jadi, kamu pikir, aku tidak tahu Yan He akan pergi syuting? Paman Qian, ini adalah kesempatan yang saya dapatkan untuk Yan He. Kesempatan yang diperjuangkan. Tolong berikan ini padanya secara diam-diam. Nona, sebagai pacarnya, kenapa kamu tidak memberikannya langsung padanya? Dia belum tahu identitasku. Ayah dan saudara laki-laki. Dia tentu saja tidak menyetujui Yan He. Jadi, saya akan membantu dia sebisa mungkin. Tunggu sampai dia berkembang di luar. Lebih baik, keluarga di rumah pasti akan mendukung kita. Qin Yan dia. Kamu sudah memberitahunya tentang perjalananmu ke luar negeri. Saya tidak bilang apa-apa. Meng Meng sudah tahu. Meng Meng, maaf. Kamu percayalah padaku. Saya berencana untuk memberitahumu nanti. Baru saja memberitahumu. Ada film di Millywood. Ingin saya pergi untuk syuting. Ini bagi saya adalah sebuah kesempatan. Saya takut kamu akan menolak, jadi saya tidak memberitahumu. Bagaimana saya bisa menolak? Selama kamu bisa berkembang dengan baik, saya akan lebih bahagia daripada kamu. Sebelumnya masih takut. Saudara laki-laki dan ayah, mereka akan memandang rendah Yan He. Untungnya Yan He memiliki semangat untuk maju. Setelah dia selesai syuting film ini dan kembali, pasti mereka tidak akan menolak, kan? Meng Meng, tenang saja. Aku bersumpah. Saya jamin, setelah saya sampai di luar negeri, aku sama sekali tidak akan banyak berbicara dengan wanita lain. Hanya kamu yang ada di hatiku. Tunggu saya pulang ke negara. Kita akan menikah. Baik, saya percaya padamu. Meng Meng, pasti tunggu saya kembali. Pada hari kamu pulang ke negara, saya akan mengenakan gaun pengantin untuk menemuimu. Anakku Luzi, cepat naik mobil. Kita pulang. Kita juga harus berkemas. Ayo. Cepat pergi. Bahkan plester anjing pun tidak selekatan kamu. Dia pergi sudah 3 tahun. Cinta lintas negara tidak akan ada hasilnya. Sebagai seseorang yang berpengalaman, Bibi ingin berbicara sedikit denganmu. Kamu sebagai putri dari keluarga biasa. Waktu terbaik, hanya dalam beberapa tahun ini. Saat itu, yang akan sedih adalah dirimu sendiri. Aku percaya Yan He. Saya juga percaya. Yang dicintai terpisah oleh gunung dan laut. Gunung dan laut bisa diratakan. Tuan Shen simbol merek dagang terdaftar. Grup mimpi dan kata-katamu. Film yang saya investasikan. Meninggalkannya seperti angin. Namun biayanya melebihi 20 miliar. Epic. Karya besar film cinta. Karakter utama pria ini. Apakah Anda benar-benar ingin mengaktifkan? Bagaimana dengan Yan Hikin ini? Pastikan. Maafkan kekasaran saya, Tuan Shen. Lalu bagaimana dengan Qin Yan He ini? Saya memiliki pemahaman tentang itu. Selain 3 tahun yang lalu, di Milaiwu, pernah berperan sebagai karakter utama. Di sisa waktu lainnya, sepertinya hanya beberapa peran figuran. Apakah Anda benar-benar ingin memberikan peran yang begitu penting ini kepadanya? Juga ingin menandatangani kontrak dengannya, mengembangkan dia dengan kuat. Bahkan grup mimpi dan kata-kata ini. Semua ini untuk Yan He. Baru didirikan. Karakter utama pria pertama. Tentu saja adalah miliknya. Biarkan aku katakan yang sebenarnya. Karakter utama pria ini. Pasti miliknya. Karena Qin Yan He adalah pacar saya. Apa? Apakah saya yang mengatakan itu? Maka saya ucapkan selamat kepada Shenzong terlebih dahulu. Selamat untuk apa? Segera ambil ponsel Anda. Lihatlah sebentar. Menurut bocoran dari paparazzi terkenal di kalangan ini, bintang pria luar negeri Qin Yan He akan kembali ke tanah air besok. Biarkan saya jujur dengan Anda. Menjadi pembawa acara film baru. Konferensi pers awal produksi. Pada saat yang sama, ia akan melamar pacarnya yang telah berpacaran selama bertahun-tahun. Melamar. Kenapa Yan He tidak memberitahu saya? Saya pikir, Tuan Qin pasti ingin memberi Anda sebuah kejutan, kan? Shenzong. Maka saya akan pergi untuk mengumumkan kepada media mengenai pemeran utama film baru. Saya pergi dulu. Ini,
Tunjukkan kepada saya. Tidak, saya harus bertanya padanya. Kenapa Yanhi? Apa yang sedang kamu lakukan? Saya sibuk di sini. Kamu, apakah kamu berencana melamar saya? Apa katamu? Tapi di berita. Sernol, ini adalah cincin berlian yang kamu inginkan. Saya ada urusan, saya tutup dulu. Sutradara memanggil saya. Orang ini, semuanya sudah terungkap. Masih berpikir untuk memberiku kejutan. Mengeluarkan gaun pengantin yang saya desain sendiri. Gaun pengantin itu. Besok, itulah yang aku inginkan. Hari pernikahan. Nona, perjamuan Hotel Tianding akan diadakan dalam 1 jam. Disiapkan untuk Yanhi. 100 karya internasional. Sumber daya pemeran utama. Ditambah dengan saya. Grup impianku. 100%. Surat pengalihan saham. Sudah siap? Kontrak surat penunjukan. Sudah saya siapkan semuanya untukmu. Barang-barang ini. Saya akan berada di sini hari ini. Pesta pertunangan hari ini. Semua sebagai kejutan untuk Yandia. Tunggu saya kembali ke negara. Kita akan menikah. Dia juga telah berusaha keras di luar negeri. Selama kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai prestasi di dunia film. Aku percaya, ayah dan saudara laki-laki pasti akan mendukung kita. Pasti tunggu saya kembali. Yandia, sudah 3 tahun tidak bertemu. Hari ini saya akan memberitahumu identitas asli saya. Nona, kita sudah sampai di Hotel Tianding. Ini adalah kontrak untuk Tuan Qin yang telah disiapkan. Baik, aku akan naik sekarang. Memberi Yanhi sebuah kejutan. Ngomong-ngomong, kamu tunggu di sini. Sebentar lagi ayah dan kakak-kakak akan datang. Kamu bawa mereka naik. Baik. Selanjutnya, silakan Emer Qin Yanhi naik ke panggung. Selamat datang para tamu. Selamat datang semuanya. Hari ini datang ke sini untuk menghadiri upacara pertunangan saya. Tunggu hari kamu kembali ke negara. Saya akan mengenakan gaun pengantin untuk menemuimu. Dan konferensi pers pembukaan film. Mendengar tentang Qin Yanhi di luar negeri hanya menjadi pemeran pembantu. Bagaimana bisa begitu kembali? Hanya diambil oleh grup Mengyan menjadi pemeran utama. Yang kamu maksud adalah yang itu. Di dalam negeri terus-menerus selama 3 tahun. Mengambil alih sumber daya. Dan kemudian menjadi yang teratas di industri. Kelompok mimpi pertama. Benar. Memiliki sumber daya seperti itu. Ini adalah masa depan Qin Yanhi. Akan menjadi bintang besar. Hari ini di sini. Saya akan mengumumkan 2 berita baik. Yang pertama adalah, ini adalah kali saya kembali ke negara. Menerima, hanya oleh grup Mengyan. Undangan ketua. Dia menjadikan saya sebagai pemeran utama. Dibuat khusus. Film cinta. Meninggalkannya seperti angin. Saya dengar. Dream Speech mengundang sutradara besar internasional. Datang untuk syuting drama ini. Jadi, Qin Yanhi ini tidak mungkin langsung dari bintang kecil. Bintang kecil. Menjadi bintang besar. Saya dengar. Grup Mengyan. Ketua misterius. Sepertinya seorang wanita cantik. Apakah mungkin dia tertarik pada Qin Yanhi? Mungkin saja. Nah, berita kedua adalah, selama 3 tahun saya syuting di luar negeri. Selalu ada seorang wanita yang diam-diam berkorban untuk saya. Aku juga berjanji padanya akan menikah setelah pulang ke negara. Jadi hari ini di hari yang spesial ini, saya memiliki keputusan berani untuk secara resmi melamarnya, dan bersamanya memasuki gerbang pernikahan XXXX.
Ayah, kakak, kenapa kalian belum datang? Yanhi akan melamarku. Jadi, berikutnya, silakan panggil tunangan saya. Putri Keluarga Song. Lagu Yaya. Semua. Wanita ini. Dia adalah wanita yang paling saya cintai. Kami akan menikah setelah syuting film selesai. Secara resmi menikah. Tunggu sebentar. Mengapa ada dua pengantin? Jangan-jangan, ini adalah pernikahan yang direbut. Seorang wanita kaya yang menyamar sebagai asisten toko untuk menguji keluarga pacarnya. Kenapa kamu bisa ada di sini? Apa yang ingin kamu lakukan? Bahkan sampai di sini kamu masih terus mengejarku? Siapa yang membiarkanmu masuk? Kamu masih berani datang dengan gaun pengantin? Yan dia. 3 tahun yang lalu. Bukankah kamu bilang setelah pulang ke negara ini, kamu akan menikahiku? Apakah kamu ingin memberikan penjelasan? Adik kalian bilang, hari ini ada hal besar yang harus diumumkan. Menurut saya, siapa yang berani tidak pergi? Tenang saja, ayah. Untuk hari ini, saya sudah memberikan cuti 7 hari untuk seluruh perusahaan. Mengambil cuti selama 7 hari. Semua jadwal saya juga sudah ditunda. Ayah, tenang saja. Masalah adik perempuan adalah hal terpenting bagiku. Baiklah, sekarang berangkat. Seorang asisten toko, pelayan, bahkan berani datang ke sini untuk merebut pernikahan. Tapi, bukankah kamu bilang setelah kembali, kamu akan melamarku? Meng-meng, hal 3 tahun yang lalu. Sudah lama berlalu. Datang hari ini dengan gaun pengantin. Kamu terlalu tidak menyadari diri. Saya tidak menyadari diri. Apakah kamu ingin saya katakan secara langsung? Menurutmu, apa yang membuatmu istimewa? Bisa cocok dengan saya? Siapa kamu? Pelayan. Asisten toko barang mewah. Jadi maksudmu adalah, status saya tidak sebanding denganmu. Lalu bagaimana? Apa yang bisa sebanding dengan saya? Kenapa kamu begitu naif? 3 tahun yang lalu, kamu sudah tidak sebanding denganku. Setelah hari ini, saya akan menjadi bintang besar di masa depan. Yaya bersamaku. Aku akan menjadi masa depan. Pewaris dari 2 keluarga Qin dan Song. Apa yang kamu pikirkan tentang dirimu? Bisa sebanding denganku? Qin Yan dia. Kamu tahu sebenarnya. Siapa yang tidak sebanding dengan siapa? Aku akan beritahu kamu sekarang. Identitas saya. Qin Yan dia. Sebenarnya saya adalah mimpi. Saya tidak peduli siapa kamu. Berani datang ke sini dan berbuat onar. Meng-meng. Melihatmu datang mengenakan gaun pengantin. Saya tahu kamu pasti masih mencintai saya, kan? Bukankah kamu pernah bilang, jika karir saya membaik, kamu akan lebih bahagia dariku, kan? Jadi untuk karir saya. Sekarang, tolong, pergi. Apa yang kamu katakan? Jika kamu tidak pergi, maka akan terjadi keributan. Tidak ada manfaat bagi siapapun. Kamu tahu kekuatanku sekarang. Asalkan saya mengeluarkan sedikit uang. Sangat mudah untuk menyelesaikanmu. Bukankah saya sudah memberitahumu sebelumnya? Kamu tidak layak untuk anak saya. Jangan sekali lagi mengganggu dia. Cepat pergi dari sini. Segera usir dia dari sini. Jangan sampai mengganggu waktu yang baik. Sekarang saya adalah seorang bintang yang sangat terkenal di dalam negeri. Baru saja kembali ke tanah air, saya tidak ingin terlibat skandal. Jika kamu tidak pergi juga, jangan salahkan saya. Kamu tahu berapa banyak tahun ini? Berapa banyak yang kamu hutang padaku? Aku tahu, kamu telah mendanai sebuah film untuk saya, dan juga menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan untuk saya. Saya sangat terharu. Tapi, apa arti dari perusahaan kecil ini? Film-film ini sama sekali tidak membantu saya. Saya tidak membutuhkannya.
Punggung saya saat ini bergantung pada perusahaan terbesar di dalam negeri. Perusahaan film terbesar, Mengyan, ingin mengandalkan perusahaan kecil ini untuk menikah ke keluarga kami. Pastinya, kamu bahkan tidak tahu apa itu Mengyan Group? Sungguh tidak tahu perusahaan kecil ini. Kalian tidak tahu apa yang telah hilang dari Anda, pada hakikatnya adalah apa yang telah hilang dari Anda. Kamu pelayan yang menyebalkan. Apa yang membuat kita begitu berharga untuk hilang? Takutnya kamu sudah gila. Kamu orang jahat. Tutup mulutmu. Apa? Kamu berpura-pura apa? Apakah ini Qin Yanhi? Sudah. Gadis kecil ini cukup cantik juga. Apakah yang dia katakan itu benar? Qin Yan dia memulai dengan kekacauan dan mengabaikan. Yan Hege, kamu baru saja pulang ke negara. Takutnya akan menimbulkan skandal besar. Seseorang datang. Usir dia dari sini. Hotel Tianding ini semua milik keluarga saya. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Tuan muda. Wanita muda itu sedang menunggu semua orang di lantai atas. Apa itu? Mengapa Meng Meng begitu terburu-buru? Mari kita semua datang. Nona tidak membiarkan saya berbicara. Anda akan mengetahuinya saat Anda naik. Bisa dianggap sebagai berita baik. Ayo pergi. Meng Meng sedang menunggu kita. Ayo. Kamu pelayan. Kamu berpura-pura apa? Hotel Tianding adalah perusahaan di bawah miliarder. Kamu bilang itu milikmu. Siapa yang percaya? Kamu. Berhenti. Hotel Tianding bukan tempatmu untuk bertindak sembarangan. Jika kamu tahu diri, segera pergi. Tidak menyangka saya dengan seorang pria. Sudah menjalin hubungan selama 7 tahun. Orang seperti kamu tidak pantas menjadi pacar saya. Apalagi pantas menjadi pemeran utama. Lepaskan saya. Tunggu sampai media tahu. Saat wajah aslimu terungkap. Kamu tunggu saja sampai reputasimu hancur. Ini benar-benar ada gosip. Kamu bilang ada gosip ini. Bukankah ini termasuk skandal? Kamu bilang. Iya, benar. Dengan orang seperti dia, bagaimana bisa menjadi bintang besar? Iya, ini akan keluar nanti. Cukup. Ini kamu yang memaksaku. Kenapa Yanhi masih bertindak? Ini terlihat sangat menyakitkan. Shen Xingmeng, benar-benar ingin merobek muka, ya? Baiklah. Mari kita lihat. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan. Mereka pasti akan percaya. Kamu, pelayan ini, masih akan percaya. Saya, bintang besar ini. Lepaskan. 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 Tuan-tuan, maaf, membuat kalian tertawa. Wanita ini, dia adalah teman sekelas saya di universitas. Sebelumnya dia terus mengejar saya. Saya tidak menyukainya. Tapi dia terus berhayal. Ingin menikah dengan keluarga Qin kami. Sekarang, masih berani mencemarkan nama baik. Kita Yaya adalah orang jahat. Kamu bicara omong kosong. Iya, dia hanyalah seorang pelayan. Anakku adalah bintang besar di masa depan. Kenapa dia harus memilihnya? Ternyata seperti ini. Tidak heran Qin Yanhi bertindak padanya. Dia terus mengganggu. Bahkan menuduh tunangannya. Iya, ini semua adalah akibat perbuatannya sendiri. Seorang pelayan masih bisa dibandingkan dengan Nona Song. Anda semua tidak tahu. 3 tahun. Selama 3 tahun ini, dia terus mengganggu saya. Tidak menyangka hari ini berani mengacaukan upacara peluncuran dan upacara pertunangan. Apa ini? Sungguh tidak tahu malu. Mengganggu hari bahagia orang lain. Tempat ini, Hotel Tianding. Bagaimana bisa ada orang seperti ini bisa masuk? Shen Xingmeng, kamu mengerti. Inilah akibat melawan saya. Berhenti.
Shen Tianqi adalah bintang internasional. Shen Tianqi itu bukan bintang baru dunia seni Milan. Apakah itu Shen Moyan? Itu adalah anak tertua dari keluarga kaya Shen. Putra sulung. Dia juga merupakan pewaris keluarga Shen. Shen Chengyu, orang terkaya. Shen Yuan. Lalu bagaimana mereka bisa ada di sini? Siapa yang berani mengganggu keluarga Shen? Permata di telapak tangan. Keluar sekarang juga.